Halo guys, kita berjumpa lagi dan akan selalu terus berjumpa. Nah, di video kali ini aku bakal nyeritain tentang salah satu peradaban yang paling makmur di masa lalu, yaitu peradaban India kuno. Nah, keruntuhan peradaban ini diduga disebabkan oleh perubahan iklimnya. Perubahan iklim pada masa itu menyebabkan zaman es kecil, yang akhirnya mengakibatkan musim kemarau menjadi lebih kering, yang berdampak negatif terhadap pertanian. Hal inilah yang membuat masyarakat peradaban tersebut pindah ke desa-desa kecil di kaki bukit pegunungan Himalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hangat Sobat Cendekia. Nah guys, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu peradaban kuno yang paling legendaris sepanjang masa dan akan tetap dikenang, yaitu peradaban Indus yang berkembang di lembah Sungai Indus sekitar 4.500 tahun yang lalu. Nah, meski sudah hilang lama, warisan mereka masih meninggalkan jejak yang menggugah rasa ingin tahu kita. Apa yang membuat peradaban ini begitu unik dan apa yang mereka capai, serta mengapa peradaban ini bisa menghilang begitu saja. So, jangan kemana-mana karena kita akan mengungkap semua misteri ini. Yuk kita mulai perjalanan kita, stay tune in this video. Peradaban Indus ini merupakan peradaban yang tertua di dunia. Perkembangan wilayah yang terletak di sepanjang dua sungai besar, yaitu Sungai Indus dan Sungai Sarasvati, di kawasan yang kini mencangkup bagian dari Pakistan, India, dan Afghanistan. Sungai Indus merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia yang mengalir dari hulu nih di pegunungan Himalaya di Tibet melalui wilayah Pakistan dan akhirnya bermuara di Lautan Arab. Sementara itu, Sungai Sarasvati adalah sungai kuno yang sekarang sudah tidak lagi mengalir, namun memiliki peran besar dalam sejarah peradaban ini. Sungai Indus dengan alirannya yang luas dan stabil ini menjadi sumber utama kehidupan bagi peradaban yang berkembang di sekitar lembah tersebut. Nah, pada masa kejayaan peradaban lembah Indus sekitar 2500 hingga 1500 sebelum Masehi, kawasan ini nih memiliki tanah yang subur berkat deposit tanah liat yang dibawa oleh banjir musiman dari sungai tersebut. Ini memungkinkan para penduduk untuk bercocok tanam secara intensif dengan gandum, barley, dan kapas sebagai beberapa tanaman utama yang dibudidayakan. Nah, sungai ini juga menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan peradaban lembah Indus dengan wilayah-wilayah lain di Asia, Timur Tengah, dan bahkan sampai Afrika loh. Adapun untuk Sungai Sarasvati yang menjadi bagian integral nih dari kebudayaan ini memiliki cerita yang lebih misterius. Nah, pada masa kejayaan peradaban Indus, Saraswati dikenal sebagai sungai yang sangat penting karena memberikan pasokan air yang melimpah bagi kehidupan masyarakat. Sungai ini terletak lebih ke timur dari Indus, yang mengalir melalui wilayah yang kini dikenal sebagai India bagian utara dan timur Pakistan. Namun, sekitar 1500 sebelum Masehi, sungai ini mulai mengering, kemungkinan besar karena perubahan geologi atau perubahan dalam pola monsun. Meskipun tidak ada lagi jejak fisik sungai ini, Saraswati tetap menjadi elemen penting dalam tradisi lisan dan mitologi di India, bahkan disebutkan dalam teks-teks Hindu kuno seperti dalam Rig Veda. Karena letak geografis yang strategis di sepanjang dua sungai besar ini memungkinkan berkembangnya kota-kota besar yang terkenal dengan perencanaan kota yang sangat-sangat teratur. Nah, kota-kota seperti Harappa dan Mohenjo-daro dibangun di sepanjang sungai Indus dengan jalan-jalan yang lurus, rumah-rumah yang dibangun dengan batu bata terbakar. Nah, peradaban lembah Indus ini juga sangat bergantung nih pada sistem pertanian yang didorong oleh aliran sungai-sungai ini. Selain itu, sungai-sungai ini juga mendukung perdagangan dan interaksi dengan peradaban-peradaban lain di sekitarnya. Barang-barang seperti batu giok, logam, dan perhiasan diperdagangkan. Dan bukti dari hubungan perdagangan ini dapat ditemukan dalam bentuk barang-barang yang berasal dari Mesopotamia yang ditemukan di situs-situs lembah Indus. Dengan aliran yang melimpah dan tanah yang subur, peradaban yang berkembang di sepanjang Sungai Indus dan Saraswati memiliki kemajuan yang luar biasa dalam hal pertanian, arsitektur, dan perdagangan. Namun, setelah sekitar 1500 sebelum Masehi, kedua sungai tersebut mulai mengalami perubahan yang sangat drastis yang mempengaruhi kehidupan di kawasan tersebut. Perubahan aliran sungai serta perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi diduga menjadi penyebab runtuhnya peradaban besar ini.
Peradaban Lembah Indus mengalami perkembangan yang luar biasa antara sekitar 3300 sebelum Masehi hingga mencapai puncaknya pada 2500 sebelum Masehi. Suatu periode yang menandai kemajuan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada waktu itu, guys. Lembah Indus ini yang mencakup sebagian besar wilayah Pakistan dan bagian utara India menjadi rumah bagi salah satu peradaban pertama yang berkembang dengan sangat maju, baik dalam hal teknologi, organisasi sosial, maupun pencapaian budaya. Pada sekitar 3300 sebelum Masehi, manusia mulai menetap di sepanjang aliran Sungai Indus dan Sungai Saraswati, dua sumber utama kehidupan yang memberi tanah subur dan akses ke air yang melimpah. Proses ini dimulai dengan pembentukan pemukiman-pemukiman kecil yang perlahan berkembang menjadi kota-kota besar. Orang-orang pada masa ini mulai mengembangkan sistem pertanian yang terorganisir dengan menanam gandum, barley, kapas, dan buah-buahan. Mereka juga mulai memelihara hewan ternak seperti sapi, kambing, dan menjadi sumber pangan dan daya transportasi. Pada masa ini, peradaban Lembah Indus mulai mengembangkan sistem tulisan yang dikenal sebagai hieroglif Indus. Meskipun hingga kini sistem tulisan ini masih belum sepenuhnya terpecahkan, teks-teks yang ditemukan pada segel-segel batu dan juga potongan-potongan lainnya memberikan petunjuk tentang keberadaan sistem administrasi dan pencatatan yang sangat maju. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indus memiliki struktur sosial yang terorganisir dengan baik. Meskipun kita tidak tahu pasti bagaimana sistem pemerintahan mereka bekerja. Namun, meskipun peradaban Lembah Indus mencapai puncaknya sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, peradaban ini mulai menghadapi tantangan yang sangat besar, yang akhirnya menyebabkan kemunduran mereka. Salah satu faktor yang mungkin menyebabkan keruntuhan adalah perubahan iklim, yang menyebabkan pengeringan Sungai Saraswati dan mengubah aliran Sungai Indus. Faktor lain yang mungkin berperan adalah perubahan dalam pola monsun yang mengurangi pasokan air untuk pertanian, dan juga mempengaruhi sistem irigasi yang telah dibangun dengan begitu canggih. Meskipun peradaban Lembah Indus runtuh pada sekitar 1900 sebelum Masehi ini, warisan mereka tetap hidup dalam sejarah berbagai salah satu peradaban paling maju di dunia kuno. Pencapaian mereka dalam bidang perencanaan kota, perdagangan, teknologi, dan seni memberikan dasar bagi peradaban-peradaban besar yang muncul setelahnya. Peradaban ini mengajarkan kita banyak hal tentang kemampuan manusia untuk mengorganisir kehidupan mereka secara teratur, serta pentingnya hubungan antara manusia dan juga alam. Nah, di masa kejayaan peradaban Lembah Indus sekitar 2500 sebelum Masehi, salah satu pencapaian yang luar biasa mereka adalah desain kota yang sangat terorganisir. Salah satu contoh terbaik dari ini adalah kota Mohenjo-daro, yang menjadi bukti nyata dari kecanggihan dan perencanaan urban mereka. Kota ini yang terletak di sepanjang Sungai Indus tidak hanya menonjol karena ukuran dan kompleksisasinya, tetapi juga karena sistem jalan yang sangat teratur, yang menunjukkan tingkat perencanaan yang sangat maju pada waktu itu. Ketika para arkeolog menggali reruntuhan Mohenjo-daro, mereka terkejut oleh kesempurnaan desain kota ini. Kota ini dibangun dengan pola grid, yang berarti jalan-jalan utama dan jalan-jalan kecil yang saling bersilangan dengan sudut yang tepat membentuk kotak-kotak yang rapi. Ini adalah salah satu yang sangat maju untuk zamannya, dan bahkan untuk masa sekarang pun masih ada banyak kota modern yang terinspirasi oleh konsep desain grid ini. Jalan-jalan utama kota memanjang secara paralel dan tegak lurus satu sama lain, membagi kota menjadi blok-blok yang terstruktur dengan sempurna. Ekonomi dalam kehidupan sehari-hari di peradaban Lembah Indus yang berkembang sekitar 2500 sebelum Masehi sangat dipengaruhi oleh kemajuan dalam pertanian, perdagangan, dan keterampilan kerajinan. Kehidupan di kota-kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa dipenuhi dengan rutinitas yang terorganisir dan juga berbagai aktivitas yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat yang sangat berkembang pesat. Nah, pada saat itu pertanian merupakan dasar ekonomi mereka, guys. Dan sungai-sungai seperti Sungai Indus dan Saraswati memainkan peran krusial dalam hal ini. Masyarakat Lembah Indus mengandalkan irigasi untuk memastikan tanah mereka tetap subur, terutama di musim kemarau. Tanah yang diberkahi oleh aliran sungai ini memungkinkan mereka untuk menanam berbagai tanaman seperti gandum, barley, dan juga kapas. Gandum dan barley merupakan sumber utama pangan, sementara kapas digunakan untuk membuat kain yang sangat dihargai.
Kegiatan pertanian dilakukan oleh petani yang menggunakan alat-alat sederhana, seperti bajak yang ditarik oleh sapi untuk membajak tanah. Meski alat mereka tidak secanggih yang kita kenal sekarang, mereka telah memiliki sistem yang sangat-sangat efektif untuk menghasilkan pangan yang baik untuk penduduk yang terus berkembang. Namun, Lembah Indus tidak selamanya berjaya. Jatuhnya peradaban Lembah Indus yang berlangsung sekitar 1900 sebelum Masehi tetap menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Nah, meskipun ada banyak teori yang mencoba menjelaskan penyebabnya, peradaban ini yang mencapai puncaknya pada 2500 sebelum Masehi dengan kota-kota besar seperti Mohenjo-daro dan Harappa tiba-tiba mengalami penurunan yang dramatis, meninggalkan banyak reruntuhan dan sedikit petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ada banyak spekulasi yang berkembang tentang penyebab runtuhnya peradaban ini, yang melibatkan faktor lingkungan, perubahan iklim, serta perubahan sosial atau politik. Salah satu teori utama yang sering dibahas adalah perubahan iklim yang drastis. Wilayah Lembah Indus sangat bergantung pada aliran Sungai Indus dan Sarasvati untuk pertanian dan juga kehidupan sehari-hari. Beberapa ahli percaya bahwa perubahan iklim yang menyebabkan berkurangnya curah hujan atau perubahan aliran sungai bisa saja menjadi faktor utama yang menghancurkan peradaban ini. Sungai Sarasvati yang diyakini pernah menjadi salah satu sumber kehidupan utama mulai mengering sekitar 1900 sebelum Masehi yang mengakibatkan bencana bagi pertanian dan bergantung pada irigasi. Ketika sungai-sungai ini tidak lagi mengalir dengan kapasitas yang sama, pasokan airnya pun untuk pertanian dan kehidupan sehari-hari mulai terganggu, yang menyebabkan kelaparan dan krisis yang melanda masyarakat. Hal ini mungkin memicu migrasi besar-besaran dari kota-kota besar ke daerah yang lebih subur, atau lebih dekat dengan sumber air yang lebih baik. Selain itu, ada pula nih yang berpendapat bahwa perubahan aliran sungai menjadi penyebab jatuhnya peradaban Indus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa setelah 1900 sebelum Masehi, ada pergeseran dramatis dalam aliran sungai Indus dan Sarasvati, yang mungkin mengarah pada banjir besar atau kekeringan yang berkepanjangan. Ketidakmampuan untuk mengakses sumber daya air yang sebelumnya dapat diandalkan mungkin menyebabkan keruntuhan sistem pertanian yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Lembah Indus. Di samping faktor lingkungan, beberapa sejarawan berpendapat bahwa kerusuhan sosial atau perubahan politik mungkin juga turut mempengaruhi runtuhnya peradaban ini. Meskipun bukti langsung tentang adanya perang atau konflik internal yang sangat sedikit, ketegangan sosial akibat perubahan ekonomi atau ketidakmampuan untuk mengatasi bencana alam bisa saja menyebabkan kerusakan besar dalam struktur sosial. Masyarakat yang sebelumnya terorganisir dan sangat terstruktur mungkin mulai terpecah belah akibat tekanan besar dalam menghadapi kekurangan pangan, sumber daya, dan juga gangguan lainnya. Beberapa kota besar seperti Mohenjo-daro dan Harappa menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang terjadi secara mendalam dan cepat, yang mengindikasikan bahwa mungkin ada penurunan mendalam. Namun, apapun penyebab pasti dari runtuhnya peradaban Lembah Indus, yang jelas adalah bahwa peradaban ini mengalami perubahan yang dramatis pada akhir zaman perangnya. Kota-kota yang dulu padat penduduknya dan juga pusat perdagangan yang ramai, seperti Mohenjo-daro dan juga Harappa, mulai ditinggalkan. Arkeologi menunjukkan bahwa peradaban ini seolah-olah runtuh secara tiba-tiba, meninggalkan reruntuhan kota besar yang pernah menjadi pusat peradaban yang sangat maju. Penting untuk diingat bahwa meskipun Lembah Indus mengalami kemunduran yang besar sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, peradaban ini tidak sepenuhnya menghilang. Banyak penduduknya mungkin berpindah ke wilayah lain, membawa serta pengetahuan dan juga budaya mereka ke tempat yang baru. Selain itu, meskipun pusat-pusat kota besar runtuh, elemen-elemen budaya dan teknologi mereka bertahan dan berpengaruh pada peradaban lain yang berkembang setelahnya, seperti peradaban Veda di India yang muncul beberapa abad kemudian. Meskipun peradaban Lembah Indus mungkin telah runtuh, warisan dan pengaruhnya tetap hidup dalam sejarah manusia. Warisan peradaban Lembah Indus, meskipun peradabannya runtuh sekitar 1900 sebelum Masehi, meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah peradaban manusia. Nah, meskipun banyak sekali aspek kehidupan mereka tetap misterius karena keterbatasan tulisan yang dapat dipahami, pengaruh dan pencapaian mereka sangat terasa dalam banyak bidang yang membentuk dasar bagi perkembangan peradaban berikutnya. Salah satu warisan terbesar dari peradaban Indus adalah kemajuan dalam perencanaan kota. Kota-kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa dirancang dengan sistem jalan yang terorganisir dengan baik dan direncanakan sangat cermat. Mereka menggunakan sistem jalan grid yang menghubungkan berbagai tempat pada waktu itu.
Rumah-rumah dibangun dengan bahan yang tahan lama seperti batu bakar dan dilengkapi dengan saluran pembuangan yang sangat canggih. Selain itu, peradaban Lembah Indus juga mewariskan keahlian dalam kerajinan dan manufaktur. Mereka sangat mahir dalam pembuatan perhiasan, manik-manik, dan barang-barang dari logam yang batu, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat keseharian, tetapi juga sebagai barang bernilai dan juga menghasilkan kain berkualitas tinggi yang diperdagangkan ke wilayah lain, seperti Mesopotamia. Keahlian dalam pembuatan perhiasan dan juga barang-barang halus lainnya menunjukkan tingkat seni dan keterampilan yang tinggi. Dengan demikian, warisan peradaban Lembah Indus bukan hanya tampak dalam artefak atau reruntuhan, tetapi juga dalam konsep-konsep dasar tentang tata kota, perdagangan, dan juga teknologi yang mempengaruhi masyarakat selama berabad-abad lamanya setelah peradaban ini menghilang. Oke, terima kasih telah menonton perjalanan kita mengungkap misteri peradaban Lembah Indus. Dari sistem kota yang terorganisir dengan canggih, hingga warisan budaya yang menginspirasi peradaban-peradaban setelahnya. Peradaban ini telah menjadi bukti nih bahwa kemajuan luar biasa yang dapat kita pelajari hingga hari ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan terus menjelajahi setiap sejarah di dunia yang penuh dengan kejutan, baik itu sejarah tentang Indonesia maupun dunia secara luas. Dan juga jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar yang relate dengan video yang saya sampaikan. Bye-bye!